Seperti ini Ya. sekarang kan yang sulit siapa? Kan bukan hanya petugas saja. Warga binaan akan sulit. Kawan-kawan di lapas Bancai, warga binaan itu pada akhirnya kan untuk yang selama ini bisa hidup yang normal, ada kunjungan, pada akhirnya mereka kunjungan sulit. Nah, tapi walaupun demikian, alhamdulillah sekarang udah perintah Pak Menteri, layanan-layanan kebutuhan seperti makan, minum, air tetap kita kembalikan semaksimal Catatan mungkin. singkat, ada berapa sipir di Indonesia saat ini, Pak? Jadi kalau petugas pengamanan itu ada 11.000 ya. 11.000. Untuk yang mereka 24 jam. Ya. Narapidananya warga binaannya Kalau 100 tadi. yang 24 jam jaga mereka itu 11.000, yang untuk menangis 184.000. Iya. 11.000 Oke. berbanding 184.000. Maksud pertanyaan Anda apa? Ya, artinya- untuk mengkombinasikan pernyataan Pak Thomas tadi ya, Ya, bahwa sebetulnya sipirlah yang menguasai lapas, bukannya lapas yang menguasai Ya. sipir begitu Karena ya. jumlahnya itu ya, Pak, tidak sebanding ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak Terima kasih. atas pencerahan lah pagi Ya. ini ya. Mudah-mudahan kalau misalnya Pak Menterinya juga sudah memiliki visi yang baik. Gebrakan tadi kata Pak Thomas. Betul, dibantu oleh DPR, dibantu juga oleh masyarakat juga tentunya ya. Baik, kita masih akan bergabung dengan sejumlah kabar-kabar lainnya. Kabar-kabar pilihan diantaranya adalah penembakan misterius yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kami kembali saat lagi. Polda Metro Jaya kembali melimpahkan berkas perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 21 April lalu. Setidaknya 2 kali sudah berkas perkara tersebut sempat diberikan ke Kejati dan kemudian dikembalikan lagi ke tangan polisi. Namun kali ini polisi yakin kasus pembunuhan Mirna bisa segera dibawa ke persidangan. Saat ini berkas Jessica sudah di jaksa, gitu ya. Kita tunggu saja analisa jaksa, mudah-mudahan analisa terakhir dan ada keputusan. Tentunya penyidik mengharapkan keputusannya lengkap, yaitu P21 terminologinya. Kan bisa memperpanjang 1 kali lagi, masih ada perpanjangan lagi, ya, masih 1 bulan lagi, dan setelah itu baru kita analisa, begitu ya. Tapi kita tidak ingin berpikir kita ingin memperpanjang. Polisi berburu dengan waktu untuk bisa melengkapi berkas perkara dengan tersangka Jessica Kumala Wongso ini. Lantaran jika berkas tak kunjung lengkap, masa tahanan Jessica yang ditahan 30 Januari ini akan segera habis. Meski demikian, menurut polisi, mereka masih punya kesempatan jika ingin memperpanjang masa penahanan Jessica 1 kali lagi. Dari Jakarta, Hasinu Andri, Indra Gali, TV One, ngabarkan. Misterius karena kenapa dikatakan misterius? Satu, pelakunya belum ketahuan siapa, kemudian mengakibatkan ada 9 orang yang terluka. Jadi aparat kepolisian hingga saat ini masih mencari tahu dan kabarnya penembakan ini terjadi di tengah kota Magelang. Ya, Kepolisian Resor Magelang memperketat penjagaan di Jalan Pemuda Kota Magelang menyusul rentetan peristiwa penembakan misterius yang terjadi di 2 hari yang berbeda. Tercatat 9 korban terluka akibat teror penembakan tersebut. 8 diantaranya adalah wanita. Mereka menjadi korban penembakan di 2 hari yang berbeda. Peristiwa terjadi pada 6 dan 9 April lalu. Hingga saat ini aparat kepolisian Resort Magelang Kota terus memburu pelaku teror penembakan yang terjadi. Ya, jadi kita sering dengar ya ada beberapa oknum aparat TNI kepolisian yang
juga terlibat dalam narkoba. Nah, karena itulah kemudian aparat di Jambi melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam yang dilakukan di beberapa tempat. Maraknya oknum TNI yang terlibat kasus narkoba akhir-akhir ini membuat pihak polisi militer, Denpom, Kodam 2 Sriwijaya, wilayah Jambi aktif menggelar razia. Satu persatu tempat hiburan malam berskala besar di kota Jambi didatangi petugas dari polisi militer. Dari razia tersebut, petugas berhasil menjaring 2 oknum prajurit TNI yang sedang berada di sebuah kamar karaoke bersama 2 orang wanita penghibur. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua prajurit TNI tersebut dibawa ke Mako Denpom, Kodam 2 Sriwijaya, wilayah Jambi. Saya belum tahu, nanti kita periksa dulu. Berarti ada 2 itu Pak ya? Nah, ada 2 yang Oknum prajurit Pak ya? Sebelum prajurit ini melakukan tindakan-tindakan lebih jauh, kita amankan dulu. Jadi sanksinya kira-kira apa Pak kalau sanksinya itu nanti komandan satuannya bisa hukuman disiplin, bisa tindakan disiplin. Razia ini rencananya akan terus digelar secara rutin guna menekan keterlibatan oknum TNI pada kasus penyalahgunaan narkoba. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, Muhammad Aji, TV One mengabarkan. Ya, kita ketahui Mita dan juga pemirsa ada 5 ya. Anak buah kapal yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan begitu berhasil menyelamatkan diri setelah tiba di Kaltara dan juga dikembalikan ya oleh negara ke tempat tinggal mereka masing-masing bertemu dengan keluarga. Nah, kemudian beberapa di antara mereka barulah menceritakan ya sedikit demi sedikit bagaimana mereka bisa lolos begitu dari penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf ini. Salah satunya adalah Yohanes. Ia berhasil kabur kabarnya setelah bersembunyi di salah satu ruang mesin. Yohanes, satu dari 5 anak buah kapal Tugboat Henry, kembali berkumpul dengan keluarganya di Tarakan, Kalimantan Utara. Yohanes sangat bahagia dapat lolos dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Yohanes menuturkan saat 5 orang anggota kelompok Abu Sayyaf mendatangi kapal yang tengah berlayar, ia menyelinap dan bersembunyi di ruang mesin. Sebelumnya ia telah memperingati rekan-rekannya.